Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, Oke, sudah bisa mendengar suara saya ya. sudah pak. Oke, lah untuk hari ini kita akan pelajari ya. Untuk DFA kita lanjutkan. Jadi mengenai loop transisi. Kemarin kalau kita belajar mengenai DFA secara sederhana, belum ada loopnya. Lah sekarang kita akan masuk ke loop atau state, dead state ya, gitu. Nah, jadi DFA ini saya review aja gitu ya. DFA kemarin deterministic finite automata gitu ya. Didefinisikan secara formal sebagai 5 tuple atau tuple 5 komponen. Ada Q, sigma, kemudian delta, Q0 dan F gitu ya. Jadi apa namanya ini satu kesatuan dan membentuk yang namanya DFA tadi. Q-nya adalah himpunan state, kemudian sigmanya alfabet, delta fungsi transisi, Q0-nya state awal, dan F-nya adalah himpunan state akhir. Kemudian yang dinamakan loop transisi yaitu terjadi ketika fungsi transisi mengarahkan kembali ke state yang sama. Delta QI, A sama dengan QI. Artinya membaca simbol A di state QI tidak mengubah posisi mesin. Ya, jadi dari sini bisa kita gambarkan gitu ya. Kita gambarkan QIA sama dengan QI gitu ya. Sebentar, saya stop dulu. Ya, sudah terlihat ya. Tadi belum saya edit ya, belum masih disable. Jadi kalau saya gambarkan berarti I gitu ya. I seperti ini. Kemudian dia ada simbol masuk juga dan ini adalah final state juga gitu ya. Kemudian di sini baru dia ada A. Ya, QI ke A. Berarti seperti ini ya. Jadi dia artinya tidak mengubah posisi tapi diterima terus-terusan gitu ya. Ketika kondisinya A. Kalau kondisinya B gimana? Otomatis dia tidak bisa diproses karena di sini hanya A saja gitu. Oke, kita lanjut. Jadi makna loop transisi itu memiliki peran fundamental dalam perilaku DFA. Ketika mesin membaca simbol tertentu dan tetap berada di state yang sama, tiga hal penting terjadi. Yang pertama, yaitu state tetap. Mesti mesin tidak berpindah, tetap di state saat ini. Ya, seperti itu untuk makna loop transisinya. Kemudian logika terjaga artinya tidak mengubah kondisi logika yang sudah dicapai. Dan yang terakhir, determinismenya masih valid karena memenuhi prinsip satu transisi per simbolnya. Gitu ya. Kemudian untuk contoh yang pertama, DFA mengandung minimal satu gitu ya. Satu artinya ada satu gitu ya. Dan alfabetnya itu 0,1. DFA ini menerima string yang memiliki setidaknya satu simbol. Maka kita bisa bentuk untuk deltanya Q0 ke Q0 itu bernilai 0, Q0 ke Q1 bernilai 1. Kemudian Qi asterik ini artinya adalah dia final state seperti itu ya. Q0-nya adalah Q1 dan ke satu adalah Q1. Jadi kalau kita gambarkan gitu ya, Q0 kemudian Q1
Kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita gambarkan lagi ini inisialnya. Ini yang merupakan finalnya ya. Oke. Maaf ya gambarnya agak jelek, tak apa-apa ya. Yang penting terbaca ya dari kalian. Oke, setelah ini baru kita gambarkan Q0 ke Q0 itu adalah 0. Berarti kita looping ke sini bernilai 0. Q0 ke Q1 bernilai 1. Seperti ini. Ini ada 1, kemudian Q1 ke Q1 0. Nah, ini berarti dia mengandung dua pemaknaan gitu ya. Bisa 0 dan 1. Nah, posisinya seperti ini gitu. Loop di Q0 pada simbol 0 belum menemukan 1. Loop di Q1 pada simbol 0 dan 1 sudah menemukan 1. Ya. Artinya ketika kita punya masukan 01 gitu kan, dia kan mengandung 1. Berarti dia posisi diterima. 101 dia juga diterima karena di Q1 nanti berhentinya. Pokoknya mengandung satu ini ya, satu angka satu gitu loh. Itu pokoknya diterima. Tapi kalau 00, kalau kalian lihat jalannya, maka dia akan berhenti di Q0. Jadi dia tidak diterima. Gitu ya, seperti itu. Jadi kalau 00, kalau nolnya juga banyak gitu ya, nolnya 1 juta gitu, ya pasti berhenti di Q0 gitu, karena enggak ada Q1 ya, enggak ada angka 1 gitu maksud saya, maka dia akan ditolak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak terbatas nolnya berapapun. Yang kemarin sudah saya mention seperti itu. Jadi nolnya tidak terbatas pada hanya 02, 03, enggak. 01 miliar harus ditolak karena bahasanya yang diterima adalah minimal 1 gitu. Oke. Jadi kita analisis ya. Contoh yang pertama tadi. Jadi kita ingin memahami peran setiap state dan mengapa loop menjaga stabilitas kondisi. Yang Q0 itu adalah pencarian, belum menemukan simbol 1. Loop pada 0 menjaga mesin tetap menunggu, gitu ya. Kemudian Q1 baru kita temukan, karena sudah menemukan yang namanya state final atau final state. Loop pada 0 dan 1 menjaga statusnya yaitu accept, gitu ya. Jadi dia mesti accept di situ. Kemudian untuk catatannya, loop menjaga stabilitas kondisi, sekali tercapai kondisi tidak berubah meskipun input terus dibaca. Ya, jadi kondisi yang diinginkan bahasa itu harus diterima. Berapapun masukannya, pokoknya ada satunya gitu ya. Tadi lo contoh pertama itu pasti diterima gitu ya. Berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin kita hanya mempelajari oh ini ke 0, ini ke 1. Tidak bisa dua-duanya, tapi di sini kita bisa dua-duanya, bisa pilih salah satu. Terserah untuk yang looping itu tadi. Ya. Baik, kita coba lagi untuk contoh yang kedua, yaitu jumlah 0 genap. 0 genap itu berarti kan nolnya ada 2. Nolnya ada 4. Termasuk 0 juga iya, gitu ya, termasuk genap itu. Gini ya, nolnya ada 2, nolnya ada 4, maaf ini seperti ini ya. Jadi 0 ini saya hapus saja, karena kita tidak perlu, kalau kosong kan berarti 0 ya. Nah ini ya, jadi 0 ada 2, ada 4, itu diterima. Tapi nolnya ada 3, dia ditolak. Maka kita gambarkan Q0 ya. Q0-nya kemudian Q1. Kita hanya butuh 2 state saja. Ya. Dari sini yang final state-nya yang mana? Q0 Kino, atau Q1? Final state-nya Kino, Pak. Q0. Ya, betul ya, Q0. Itu final state. Dan juga bertindak sebagai initial state juga.
Nah, seperti ini. Q0 ke Q1 bernilai 0. Berarti kita hubungkan mereka dengan panah ya. Ini adalah 0. Kemudian Q0 ke Q0 sendiri adalah 1. Oke. Q1 ke Q0 ada 0. Oh, berarti kita ke sini. Ini 0. Q1 ke Q1 sendiri adalah 1. Ya, seperti ini penggambarannya. Gitu ya. Jadi penggambarannya seperti ini. Kita coba nolnya ada 2. Apakah dia diterima posisinya? Berarti kita masuk Q 0 ya, 0. Kemudian ke Q1. Kemudian dia balik lagi ke Q 0. Oke, diterima. Nolnya ada 4. Nolnya ada 4 berarti kita ke Q1, Q0, Q1, Q0 lagi. Oke, genap berarti ya. Seperti itu penggambarannya. Jadi otomatis nilai 0 yang genap pasti dia diterima. Tapi nolnya ganjil, kita cek 0 ganjil itu berarti ada 3 ya. Ada 3 berarti Q1, Q0, Q1 tidak diterima. Gitu ya. Kan berarti kalau ganjil berarti dia tidak diterima. Tapi selama dia genap 1 juta itu berarti genap ya, 1 juta ya. Itu harus diterima. 900 itu berarti ganjil ya, harusnya dia ditolak. Nolnya ada 900, nolnya ada 1 juta gitu loh, maksud saya seperti itu ya. Ketika satu dia juga diterima ya, satu ya. Kenapa diterima? Tidak ada apa-apa, asalkan memang nolnya ini yang menjadi apa namanya fokus kita gitu ya. Jadi sebenarnya untuk 00 ini kita harus fokus karena apa yang diminta adalah ini bahasanya jumlah 0 genap gitu ya. Seperti itu. Jadi kita ingin tahu kalau menggambarkan itu seperti apa. Apakah semua gambar bisa, Pak? Misalkan di sini 1,0 gitu. Enggak bisa ya. Karena nolnya sudah ada arahnya ke sana. Kecuali kalau kalian misalkan nolnya itu tidak ada arahnya, baru kalian bisa gambarkan di sini tidak masalah ya di sini. Tapi nolnya ini kan sudah ya, sudah ke sini. Jadi otomatis dia tidak ada nol di sini ya. Karena tidak boleh double gitu. Jadi harus untuk DFA itu kalian harus mendefinisikan satunya mana, nolnya mana. Harus ada ya. Satunya mana, nolnya ada gitu. Kalau misalkan apa namanya enggak ada, berarti kalian posisinya kurang untuk transisinya. Kalau sudah terdefinisikan satunya mana, nolnya mana, sudah berarti kalian sudah cukup untuk DFA. Tapi kalau belum lah itu enggak bisa. Karena apa? Di DFA itu enggak ada yang mengenal dia langsung masuk gitu ya, tapi dia enggak bisa dijalankan, enggak bisa. Harus ada satunya gitu, harus ada jalannya gitu ya. Jadi memang agak tricky gitu ya untuk DFA ini. Berbeda nanti ketika kita mempelajari NFA itu beda lagi. Nah, jadi seperti itu untuk contoh yang kedua. Jadi makna dari loop tadi ya pada contoh kedua itu sama seperti yang pertama. Jadi simbol 1 itu netral. Simbol 1 tidak mempengaruhi paritas, artinya dia tidak mempengaruhi entah itu genap atau ganjil, pokoknya 1 adalah gitu ya. Dari jumlah 0 dalam string. Kemudian paritas terjaga, artinya loop memastikan status tetap genap dan ganjil tetap ganjil saat membaca 1 gitu. Kemudian desain efisiensi, tanpa loop DFA membutuhkan tambahan yang tidak perlu untuk menangani simbol 1. Nah, itu untuk contoh kedua. Kemudian loop pada trip state ya, trip state ini jadi trip state atau dead state itu sama, adalah memiliki loop pada semua simbol input, sekali masuk tidak ada jalan keluar gitu. Artinya bisa
seperti itu ya. Di contohnya bisa menjadi 0, bisa menjadi 1 gitu. Atau dua-duanya. Dua-duanya boleh ya. Nggak milih salah satu gitu boleh, atau dua-duanya juga boleh. Lah fungsinya yaitu menyerap seluruh sisa input karena bukan state final, string yang melewati trip state pasti ditolak gitu ya. Jadi seperti itu, kemudian kita ke karakteristik penting loop transisi, ada 3 karakteristik. Yang pertama, satu transisi per simbol. Setiap state hanya memiliki tepat satu transisi untuk setiap simbol, termasuk loop kembali ke dirinya sendiri. Gitu ya. Kemudian tidak melanggar determinism, karena tadi transisinya sah-sah saja. Mesin tetap deterministik karena output transisi selalu tunggal dan pasti. Kemudian yang ketiga, representasi stabilitas. Loop mempresentasikan bahwa kondisi logika mesin tidak berubah saat membaca simbol tertentu. Nah, itu untuk yang ketiga. Kita ke contoh lagi supaya kalian lebih paham lagi untuk yang loop transisi gitu ya. Jadi accept state itu adalah state final dengan loop menerima input dan tetap di kondisi accept saat membaca simbol tertentu. Kalau trap state, jadi state non-final, dengan loop pada semua simbol menyerap input dan memastikan string ditolak. Contoh yang selanjutnya, yang tadi ya minimal 1, itu 00011 ya berarti misalkan state-nya itu key 0, kemudian eh, kita masukkan inputnya 0, dia balik ke key 0, sudah baru key 0 ke key 1 adalah 1. Maka secara tadi ya, ini masih sama dengan yang tadi. Simulasi berlanjut 0011, setelah membaca simbol ketiga 1, mesin berpindah ke key 1 atau accept state ya. Sekarang membaca simbol terakhir. Berarti untuk key 1 adalah state yang saat ini gitu. Sudah di accept state setelah menemukan satu pertama. Baca satu terakhir ya. Delta Q1,1 sama dengan QI. Berarti QI-nya itu looping 1. Q1 ini maaf. Q1 itu looping dengan inputan 1. Nah ini untuk yang ini ya. Dan dia posisinya adalah diterima. Jadi karena accept state ya, accept state maka dia final state. Nah, kalau misalkan kita buat ke dalam bentuk tabel, maka langkah pertama simbol 0 state asal key 0. Jadi loop gitu ya. Kemudian langkah kedua key 0 ke 0 juga looping gitu. Kemudian dari key 0 ke 1 dia maka pindah ke key 1. Key 1 bernilai 1 dia looping. Ya. Jadi sama contohnya seperti tadi. Key 0, key 1. Kok jelek ya? Bentar. Key 0, key 1. Dia karena final, ini initial state. Kemudian dia looping ke 0. Kemudian dari ini ke sini adalah 1. Dan yang ke sini 1. Ya. Kemudian berarti nolnya bisa dipastikan ke sini ya. Ya, 0, 1, 1. Seperti ini atau yang tadi ya? Bentar, saya lihat. Oh, 01-nya jadi 1 ya. Jadi seperti itu.
Nah, itu harus kita cermati kalau menggambar apakah memang nolnya lah dipastikan aja dicoba-coba untuk itu tadi ya, apakah dia memenuhi syarat atau enggak. Jadi memang untuk menggambar tadi memang butuh ini apa namanya logika bagaimana caranya kita menggambar. Apakah nolnya looping ataukah nolnya dia ke Q0. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini maka dia mengandung satu saja, satunya ada satu saja itu dia diterima. Tuh. Mengandung satu ya. Kalau misalkan tadi yang saya gambarkan, biarkan ya itu ya. Kita gambarkan Q0 dan di sini Q1, kita coba ya. Apakah sama bahasanya? Biasanya beda ya, karena satu DFA itu hanya menerima satu bahasa. Ini satu, ini nol, ini satu. Jadi kalau yang diterima 01. Kalau 010 dia ditolak. Nah, salah ya. 010 kan harusnya diterima kan? 010 dia ditolak malahan. Nah, ini salah. Karena bahasanya kan tadi menerima setidaknya minimal satu angka satu di dalam DFA. Ya, ini ditolak. Berarti ini salah. Gambar seperti ini salah. Ya betul memang seperti ini. Ya. Jadi seperti itu penggambarannya. Kalian juga butuh memainkan logika kalian bagaimana supaya gambar itu memang semua bahasa diterima, gitu ya, tanpa terkecuali gitu. Jadi semua bahasanya diterima. Seperti itu kita lanjut kembali. Input selesai karena diterima. Setelah seluruh simbol dalam string 0011 dibaca, mesin berhenti di state key 1. Tadi key 1 adalah final state, sehingga kalau kita lihat keputusannya, maka 0011 diterima karena mengandung minimal satu simbol 1. Nah, ditolaknya ketika 0000 ini. Ya. Kenapa 0000 itu ditolak? Karena dia hanya berhenti di key 1. Maaf, key 0, key 0 ya. Hanya berhenti di key 0 yang sebagai initial state. Tidak berhenti di final state yang key 1. Tidak berhenti di situ karena ini harus ada 1. Jadi nolnya di sini hanya 0. Nah, ini dia tidak diterima. Ya, sama ya. Jadi dia loop lagi hanya di key 0. Nah, sehingga kalau kita susun langkah-langkahnya tadi ya, maka dia ditolak. Karena tidak mengandung simbol 1 sama sekali. Jadi ketika kita tuliskan ke dalam sebuah bentuk bahasa, maka seperti ini ya, LM W elemen dari 0,1, W mengandung minimal satu simbol gitu ya. Satu simbol 1 gitu. Jadi kita tidak tulis contohnya ini enggak masalah gitu ya. Karena ini untuk kalian biasanya untuk penggambaran tuh benar enggak penggambaran DFA-nya gitu. Dengan kata lain DFA menerima semua string biner kecuali string yang hanya terdiri dari simbol 0 dan string kosong atau gitu ya di sini. Epsilon itu E. Oke, ini untuk yang 01 gitu. Nah, kita sekarang coba pelajari yang untuk alfabet biasa AB gitu ya. Kita buat contohnya berbeda, yaitu kita gambarkan sebuah DFA yang sudah jadi di sini. Kemudian kalau kita lihat dia final state ada di Q1, trap state-nya ada di Q0 dan Q2 gitu ya. Kemudian lah kok di Q1 Q2 bisa A, B, iya, enggak apa-apa ya.
trap state tidak harus dia mengulang ke dirinya sendiri, tapi ke yang lain tuh boleh. Maaf, trap state hanya mengulang ke dirinya, tapi untuk dua inputan itu boleh ke yang lain ya. Maaf. Ini maksudnya trap state itu ke dirinya, sedangkan A, B ini dua inputan. Lah misalkan di K0 saya tulis A, B boleh Pak, boleh, tapi disesuaikan dengan ini ya kondisi bahasa yang diminta. Tidak semua bahasa diminta. Seperti ini ya. Contohnya seperti ini, kita punya eh, susunan DFA dengan loop transisi dan juga ada trap state-nya di Q0 dan Q2. Kita coba untuk inputkan string AAB. Jadi dia berjalan di Q0 dulu. Dari Q0 kemudian dia menerima apa? Inputannya A ya. Inputannya A. Kemudian kita ke A berarti di Q berapa kira-kira kalau A? Q0 lagi ya. Q0 kemudian baru ke B. Nah, B ini karena dia berhenti di final state maka posisi dia diterima. Coba untuk yang reject yaitu BAB. BAB. Oke. Berarti kita berjalan Q0 dulu sebagai inisial. Kemudian kita masukkan B-nya, Q1, A-nya berarti Q2, B-nya adalah Q2. Tetap di Q2 sehingga di reject. Sehingga bahasa yang diterima yaitu A pangkat NB. Nah ini kalau menggunakan matematis. A pangkat NB. Berarti A pangkat berapapun dengan B-nya hanya satu, dia posisinya adalah diterima. Gitu ya. Kemudian A-nya 0, B-nya saja. Gitu kan. A pangkat 0 itu kan satu. Satu kalikan B hanya B. Kan diterima B. Berarti kalau bahasa Indonesia apa Pak? Ya mungkin bisa dijadikan yaitu yang mengandung B. Gitu ya. Minimal 1B. Minimal 1B. Itu diterima. Jadi seperti itu untuk apa bahasa yang diterimanya. Tapi kalau bisa ya kita tuliskan ke dalam sebuah matematis gitu ya. Karena kalau lebih matematis lebih bagus gitu loh dibanding ketika kita menuliskan ke dalam bahasa yang bahasa Indonesia seperti tadi. Ya tidak salah gitu ya. Silahkan kalau kalian ingin menuliskan ke bahasa Indonesia atau matematis. Tapi lebih saya sarankan ke matematis kalau memang bisa dituliskan ke matematis. Oke, kesimpulannya jadi loop transisi adalah mekanisme fundamental dalam desain DFA yang elegan dan efisien. Jadi definisi formalnya tadi ya, dia kembali ke dirinya sendiri, kemudian fungsi utamanya digunakan untuk pengulangan stabil, menjaga kondisi logika dan menyerap input pada trap state, dan yang ketiga elemen desain kunci. Loop adalah komponen esensial yang membuat DFA mampu mengenali bahasa reguler secara determinis ya. Masih determinis walaupun dia looping. Baik itu, ada yang ditanyakan, silakan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ini kelas apa? Kelas D ya? Iya, Pak. Kelas D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang yang kemarin masih mendapatkan nilai kurang memuaskan ya. Saya coba share. Ini ya nilai kalian kemarin. Sekarang juga masih ada kuis, jadi mohon tingkatkan untuk nilai kalian ya. Dan juga ingat ya, saya memasang anti cheating. Jadi kalian kalau buka sesuatu lah ini ada beberapa
orang yang buka kemarin ya, mungkin tab switch, left full screen, right click menu lah, itu saya tahu. Ya. Jadi kalau bisa kuisnya segera dikerjakan, nggak usah pakai ChatGPT, tanya ChatGPT, nggak usah ya. Kalian kerjakan, kan sudah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum kuis, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Atau langsung kuis. Permisi Pak, saya mau Ya, izin bertanya. ya Eh, silakan. Tadi kan ada trap state ya Pak. Apakah Ya, trap state tadi itu bisa jadi final state juga? Apakah harus berbeda? Jadi iya, iya betul. Bisa jadi final state. Karena ini ya apa namanya? Tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bisa jadi final, bisa jadi tidak. Ter- Tergantung dari bahasa yang dimasukkan, gitu ya. Jadi kalau misalkan bahasa yang dimasukkan butuh trap state, yang mana trap state itu adalah final ya, maka kita harus buat trap state-nya adalah final. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksakan untuk final. Tergantung dari kondisi bahasanya, gitu ya Sultan. baik Pak. Ya. Jadi jangan terkecoh gitu. Kalian harus pahami. Makanya kenapa dari awal itu saya menekankan untuk logika. Karena di sini belajar logika gitu loh. Jadi kalau kalian misalkan nanti menggambar gitu ya, jangan langsung wes sudah puas gambarnya, jangan. Tapi coba kalian pahami benar enggak bahasa yang dimasukkan itu diterima semua. Bagaimana cara pengecekannya ya, ya tadi, misalkan kalau minimal satu tadi ya, minimal ada simbol satu yang dimasukkan gitu. Ya sudah, dicoba. Misalkan kalau nggak ada satu, nol nol gitu, dia tetap diterima nggak gitu kan. Kalau memang kalian misalkan tadi nol nolnya diterima, berarti gambar kalian ada yang salah. Tapi ketika kalian coba nol nolnya nggak diterima, walaupun nolnya berapapun ya, itu nggak diterima, berarti gambar kalian sudah betul. Karena yang dimasukkan minimal ada satu, gitu kan. Kalau satunya ada banyak ya enggak masalah, yang penting kan ada satu gitu. Gitu ya. Jadi jangan melawan apa bahasa yang diberikan gitu ya. Pak ini benar lah, tapi kan kenyataannya saya cek nggak bisa lah. Makanya kalian harus mengasah logika kalian. Bagaimana caranya kalian membentuk gambarnya itu memang pas dengan bahasanya gitu ya. Dengan cara tadi dicoba-coba, ketika masukannya seperti ini dia diterima enggak, ketika masukannya seperti ini dia ditolak atau diterima lah, seperti itu ya. Jadi dicoba, silakan kalian coba dengan menggunakan logika kalian gitu ya. Di sini memang tidak ada simbol apa rumus-rumus seperti matematis, tidak ada. Ya, makanya saya tekankan logika kalian yang harus kalian utamakan ya. Jadi ketika menggambar, coba kalian coba-coba. Saya masukkan misalkan inputannya biner 01. Berarti coba di sekitar itu 01, 0001 atau 111 seperti yang bahasa diminta gitu ya. Tapi ketika inputan A, B, C, A, B gitu ya, A, B, C dan seterusnya. Lah itu alfabet biasa, lah itu coba juga. Misalkan tadi B, A, A, dia diterima enggak? B, A, B diterima enggak? Lah itu kalian coba ya. Tapi cobanya jangan terlalu lama karena ya namanya logika harus cepat gitu loh ya. Misalnya BAB set, 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 gitu kan. Oh ternyata diterima. Oh ternyata ditolak, itu harus cepat. Karena nanti ujiannya kan kalian banyak gitu kan. Tidak hanya ini saja. Kalau kalian lemah di sini lah nanti soal-soal berikutnya bagaimana gitu kan. Seperti itu ya. Jadi mulai sekarang kalau kita belajar ini ya terutama di otomata ya kalian harus cepat gitu menangkapnya. Kalau memang kurang mengerti tanyakan ya. Saya akan coba untuk menjelaskan kembali gitu. Misalkan tapi kan sini sudah saya record ya, nanti kalian bisa belajar lagi. Nanti di YouTube silahkan, enggak apa-apa gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya,
tadi di tabel awal kalau nggak salah saya kurang mengerti kapan ketika di trap state itu menerima dua inputan, Pak. 1 dan 0. Ya, di situ aja sih, Pak. Nah, di tabel ini, Pak. Di situ kan di Q1-nya menerima dua inputan ya, 0 dan 1. Nah, kapan ketika kita tahu oh bahwasanya ini tuh menerima dua inputan seperti itu, Pak? Oke, jadi gini ya, bentar. Biasanya kalian tuh bisa jadi soalnya itu ada ini ya, apa? Ada tabelnya gitu kan. Bisa jadi saya hanya ini apa namanya menganu bahasa saja gitu ya. Atau inilah, ini ya. Ini kan bahasa alfabet untuk inputan 0,1 dpi ini menerima string yang memiliki setidaknya satu simbol. Lah berarti kalian coba-coba juga gitu loh. Maksudnya kalian gambarkan key nolnya dulu. Kan otomatis itu dulu kan. Apa? Karena dia sebagai initial state. Jadi coba gambarkan key nolnya dulu. Gitu ya. Key nol. Misalkan seperti itu. Key nol ini buat state inisialnya. Apakah dia final atau bukan? Ya nanti bentar. Kita coba dulu key nol. Misalkan saya tambahkan state Q1 gitu ya. Q1. Kemudian saya tarik garisnya 0,1. Misalkan seperti itu dulu. Kemudian untuk finalnya saya coba di sini. Karena kan biasanya gitu ya. Final. Kemudian coba dicocokkan dengan bahasanya. DFA ini menerima string yang memiliki setidaknya satu simbol satu. 0 itu diterima. Oh berarti salah. Ya kan? Di sini sudah salah kalian gambarnya. Jadi coba lagi. Tapi harus segera gitu loh. Maksud saya menggambarnya itu harus segera. Karena waktunya, kalau lama-lama kan waktunya keburu habis gitu ya. Bentar, saya coba. Ini Q0 tetap gitu ya. Kemudian karena dia ini tidak bisa, ya udah wis saya coba lagi. Ini ada Q1 juga masihan. Tapi otomatis kan yang apa kita ketika memikirkan berarti ini yang diterima berarti satu gitu kan. Kalian biasanya seperti itu menggambarkan. Oh pasti satu di sini. Dan ini bisa final state. Oke, satu. Lah, pertanyaannya nolnya kemana ya, gitu kan? Nolnya berarti coba wes saya looping di sini, nol. Gitu ya. Nol ketika 01. Oh iya, bisa diterima. Kemudian 001. Oke, juga bisa diterima. Tapi ketika 010, nah dia kemana? Nah, itu harus dipikirkan. 010. Oh iya, error berarti salah. Ya, karena 010 dia kan 0 ke sini, 1 ke sini, nolnya kemana? Kan nggak bisa. Oh, berarti salah ini gambarnya, gitu ya. Sehingga kalian memikirkan lagi gambar yang lain, yaitu coba Q0. Tuh, seret. Oh iya kata Pak Erwin kan Q0 bisa sebagai inisial dan final. Ya udah wis tak ginikan dulu. Ini yang langkah pertama kalian harusnya seperti ini dulu biasanya ya. Nah, coba ke sini gitu kan. 01 misalkan seperti itu kalian mikirnya. 01 nolnya ada berapapun dia diterima gitu. Nolnya ada berapapun diterima. Oh, masih salah ini nolnya ada berapapun diterima gitu kan. Satunya ada berapapun juga kok diterima. Padahal dia pinginnya inputannya itu satu simbol satu simbol ada satunya. Berarti ya udah kalian gambarkan lagi kayak 0 di 1. Berarti gambar yang ini tadi yang satu state ini salah gitu kan. Sehingga dari sini Q0 ke
Q1 adalah 1, kemudian saya coba ke sini, misalkan 0, Q1-nya sebagai final state, kemudian di sini apa 0,1. Kemudian kalian coba 0,1. 0,1 itu kan mengandung 1, sudah diterima, sudah betul gitu loh. Tapi kurang apa yang ini tadi ya, yang ini salah karena kalian masih kurang gitu loh. Misalkan tadi 0,1, 0 gitu kan. 0,1, 0 berarti bisa kalian tambahkan misalkan oh ya udah wes saya gambarkan 0 di sini. Nah, tapi satunya kemana? Karena di dalam DFA harus ada 1 juga gitu loh. Dalam menggambar oh berarti di sini saya tambahkan 1. Jadilah seperti ini nanti. Gitu ya. Jadi kalian itu secara logika ya secara logika karena saya mengajar 3 kali ini ya untuk apa namanya teori otomata ini 3 angkatan. Jadi kalian tuh sudah tahu biasanya yang benar yang mana, yang salah yang benar itu tahu gitu. Ketika kalian menggambarkannya. Kalau logika kalian ada kalian mainkan ya. Tapi kalau misalkan kalian langsung ngawur lah, itu langsung salah gitu loh. Tapi kalau ada logika yang kalian mainkan di sini, saya rasa sekali gambar itu biasanya bisa gitu. Jadi memang ya saya di sini juga menekankan ya selain kalian logika juga praktek ya. Misalkan dengan soal-soal yang ada di internet silahkan kalian pelajari ya apa-apa ya. Pak ini benar enggak Pak seperti ini jawabannya gitu kan misalkan ya nggak apa-apa tanyakan ke saya gitu ya Ramdhani silakan selain kalian apa namanya belajar di sini dengan saya kalian explore lagi misalkan ini ya logika saya lemah Pak biasanya kan seperti itu ada ya silakan praktekkan sendiri di rumah enggak apa-apa kan sekarang banyak sudah sumber-sumber tidak hanya dari mata kuliah ini tapi dari buku ataupun apa namanya web-web yang lain juga sudah ada di internet. Seperti itu ya, Ramdhani ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi, mungkin satu lagi terakhir sebelum kita kuis ya. Saya izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Misal nih, saya gambar gitu, nemu satu nih. Terus ternyata kalau saya teman lain itu ada, tapi versi lebih efisien gitu. Mungkin punya saya lebih lebih banyak gitu state-nya. Nah, kira-kira jawabannya benar itu yang lebih efisien, apa asal final state-nya itu udah benar, walaupun udah dicoba-coba, apakah udah termasuk benar? Oke, jadi seperti yang saya bilang ya, satu gambar itu mewakili hanya satu bahasa, gitu ya. Bukan masalah efisien atau enggak. Kalau kalian misalkan loh, kalau teman saya lebih efisien, berarti mungkin bahasa yang diminta memang bahasa yang dia gambarkan gitu ya bahkannya seperti yang dia gambarkan tidak ada namanya efisien atau enggak ya di sini karena DFA itu satu DFA itu adalah untuk satu bahasa jadi tidak ada namanya satu DFA untuk semua minimal ada 5 gitu ya 5 gambar yang bisa mewakili tidak bisa gitu ya karena satu bahasa itu diwakili hanya satu DFA. Jadi apakah dia efisien atau enggak ya? Tadi dilihat dulu. Apakah memang semua bahasa itu bisa diterima atau ada mungkin pengecualian hanya satu-satu Pak, misalkan gitu ya. Misalkan ada satu simbol yang tidak diterima lah, itu berarti nggak bisa. Walaupun dia efisien tapi kalau bahasanya tidak cocok kan tidak sesuai gitu. Jadi kalian bukan mengejar efisiennya di sini, tapi bagaimana kalian cara memahami sebuah bahasa logika gitu ya. Jadi silahkan menggambar state-nya saya tidak masalah kalian pakai state 1, state 2, 3, 4 silahkan asalkan memang bahasa itu memenuhi. Tapi kalau kalian coba tidak memenuhi ya berarti salah kan gitu loh. Secara kita manusia ya misalkan ada bahasa belikan gula lah gula itu seperti apa kan sudah tahu kan gula gitu loh
bentuknya kan tahu gitu ya. Ya sama seperti ini. DFA saya suruh untuk memiliki setidaknya satu simbol satu. Ya berarti hanya ada satu DFA. Kalau teman kalian menganggap, Pak, ini benar kok Pak, setidaknya satu simbol. Coba kalian telusuri, pasti ada yang salah. Gitu loh. Pasti ada yang salah karena satu DFA hanya menerima satu bahasa saja. Tidak ada, oh ini DFA-nya bisa untuk dua bahasa kok Pak, tidak bisa ya. Seperti itu. Jadi hanya satu DFA saja. Seperti itu ya Sultan. Jadi silahkan menggambar tapi sesuaikan dengan bahasa yang diminta, bukan seefisien mungkin, bukan. Tapi sesuai dengan bahasa yang diminta. Karena belum tentu yang efisien itu sudah menerima bahasa yang diminta. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan disiapkan ya. Kita akan coba kuis ya, Gisel. Permisi Pak, saya izin konfirmasi, saya dari kelas TIE izin matkul pada hari ini Pak. Oh, ikut kelas hari ini. Iya Pak. Oke, nah masalah nanti seperti biasa ya, kalian nanti untuk kuis nama, kemudian kelas kalian, kemudian apa? NIM ya, NIM terakhir ya, itu. Gak apa-apa, silakan kalau dari kelas lain ingin ikut, nggak masalah ya. Oke, sebentar saya stop share.